Berjumpa lagi di channel video saya. Untuk bahasan kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Kalingga atau sering disebut juga Kerajaan Howling. Untuk mengefisienkan bahasan ini, kita langsung ke materinya. Langsung saja ke pembahasan. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Tengah yang pusatnya berada di daerah Kabupaten Jepara saat ini. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah diketahui dari berita-berita Cina. Salah satunya adalah catatan dari zaman dinasti Tang, 618-906 Masehi, yang memberikan keterangan mengenai letak Kalingga. Disebutkan, Kalingga terletak di sebelah barat Poli atau Bali, di sebelah timur Tipoteng, diidentifikasi sebagai daerah Sumatera, lalu di bagian utaranya terdapat Chenla atau Kamboja dan dibatasi oleh lautan. Menurut Prasasti Sojomerto, nama Kalingga sekaligus sebagai penanda bahwa kerajaan ini sangat dekat dengan Cina dan India. Prabu Wasumurti dianggap sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Kalingga. Beliau memerintah dari tahun 594 hingga 605 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Prabu Wasumurti meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan memperkuat struktur kerajaan. Beliau memiliki dua anak, yaitu Prabu Wasugeni dan Dewi Wasundari. Adapun nama-nama Raja Kalingga yang terkenal diantaranya. Pertama Yavatwipa Dapuntasyailendra, dimulai 351 sampai 424 Masehi. Kedua Prabu Wasumurti, 424 sampai 475 Masehi. Ketiga Prabu Wasugeni, 475 sampai 502 Masehi. Keempat Prabu Wasudewa, 502 sampai 546 Masehi. Kelima Prabu Wasukawi, 546 sampai 594 Masehi. 6. Prabu Kiratasingha, 594 sampai 648 Masehi. 7. Prabu Kartikeyasingha, 648 sampai 674 Masehi. Ke-8 Ratu Sima, 674 sampai 695 Masehi. Ke-9 Ratu Parwati, 695 sampai 709 Masehi. Ke-10 Ratu Sena, 709 sampai 716 Masehi. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga menjadi salah satu yang paling menonjol karena semua elemen sangat menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang ditetapkan. Masyarakatnya sangat paham dan mematuhi benar terkait hukum yang diterapkan. Bahasan selanjutnya, kehidupan masyarakat Kerajaan Kalingga. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa, menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Adapun komoditas perdagangan Kalingga antara lain kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading. Sementara itu, wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utama berupa padi. Selain itu, sebagian penduduknya pandai membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Kehidupan budaya Kerajaan Kalingga juga tercermin dalam aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti 1. Kehidupan sosial yang stabil dan teratur. Kedua, sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Ketiga, struktur sosial yang mapan. Keempat, pola pikir masyarakat yang maju, terutama dalam bidang pendidikan. Berikutnya, Kalingga dalam pemerintahan Ratu Sima. Ratu Sima merupakan salah satu penguasa dari Kerajaan Kalingga. Semasa kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga berhasil meraih masa kejayaan. Hal tersebut disebabkan karena Ratu Sima menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintahannya. Ratu Sima resmi menjadi ratu di Kerajaan Kalingga pada tahun 674 Masehi, dengan menggantikan Prabu Kiratasingha yang merupakan suaminya karena meninggal dunia. Ratu Sima termasyhur di tanah Jawa dengan gaya kepemimpinannya yang adil dan sangat bijaksana. Ia menerapkan peraturan yang keras terhadap segala bentuk pencurian, di mana hal tersebut membuat masyarakat Kerajaan Kalingga menjadi jujur dan senantiasa memihak terhadap kebenaran. Ratu Sima tidak segan untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap tindakan yang melanggar aturan, bahkan terhadap anggota keluarganya sendiri.
Sebuah cerita menarik terkait Ratu Sima yang nyaris menjatuhkan hukuman mati terhadap putra mahkota kerajaan Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena berani menyentuh sebuah kantong berisi emas yang dimiliki oleh Ratu Sima. Namun, hukuman mati tersebut berhasil dibatalkan karena Dewan Menteri Kerajaan meminta agar sang putra mahkota tidak dihukum mati. Meskipun terselamatkan dari hukuman mati, namun putra mahkota tetap menerima hukuman dari Ratu Sima, yakni hukuman potong kaki, karena bagian tersebut yang menyentuh kantong emas. Meski terdengar kejam, namun sosok Ratu Sima dalam hal ini menjadi panutan masyarakat karena keadilan yang ia tegakkan. Adapun silsilah keturunan Ratu Sima adalah Ratu Sima memiliki seorang putri bernama Parwati, yang kemudian menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh bernama Mandi Minyak. Melalui pernikahan tersebut Ratu Sima memperoleh seorang cucu bernama Sanaha. Setelah dewasa, Sanaha menikah dengan raja ketiga kerajaan Galuh bernama Bratasenawa dan melahirkan seorang anak bernama Sanjaya. Pada akhirnya, setelah Ratu Sima meninggal, Sanjaya diangkat untuk menggantikannya dan memerintah wilayah Kalingga Utara. Kelak wilayah ini menjadi cikal bakal bumi Mataram, sehingga keturunannya dikenal dengan dinasti atau Wangsa Sanjaya, penguasa di Mataram kuno. Adapun prasasti peninggalan kerajaan Kalingga, di antaranya, pertama Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebat, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini, terdapat tulisan yang menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Aliran sungai yang keluar dari sumber air tersebut diibaratkan sama dengan sungai Gangga di India. Selain tulisan, prasasti ini juga dihiasi dengan gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, lasangka, cakra, dan bunga teratai. Semua lambang ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan dewa-dewa Hindu. Kedua, prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno, serta diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahan yang digunakan untuk membuat prasasti ini adalah batu andesit dengan ukuran yang cukup besar. Prasasti ini juga mencatatkan Dapunta Syailendra sebagai tokoh penting yang kemudian menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Syailendra di kerajaan Mataram kuno. Ketiga, Candi Bubrah. Candi Bubrah dikenal dengan adanya arca Buddha, meskipun bentuknya sudah tidak utuh lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat agama Buddha pada masa tersebut. Penemuan candi ini memperkuat bukti bahwa kerajaan Kalingga memiliki pengaruh dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Jawa Tengah pada masa itu. Keempat, situs Puncak Sangalikur. Situs ini terletak di puncak Gunung Muria yang disebut Rahtawu. Di area situs ini terdapat 4 arca batu yang masing-masing bernama Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Demikian sekilas tentang materi sejarah kerajaan Kalingga. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di materi berikutnya.